Halo semuanya. Balik lagi sama kita di Bincang-bincang with Us. Nama aku Rahma. Dan aku Nazwa. Oke. Kira-kira hari ini kita mau bahas tentang apa lagi nih, Ma? Sekarang kita kayaknya bakalan bahas sesuatu yang sangat berat, yang enggak berat juga sih, tapi ya agak sedikit berat lah ya. Ya, yang lagi fenomenal gitu, yang lagi jadi banyak banget perbincangan di luar sana. Kali banget. ini kita mau bahas soal pelayanan kesehatan yang pastinya yaitu tentang BPJS. Kayaknya topik ini tuh relate banget gak sih Ya, sama betul, kita? Karena betul. kan emang banyak juga orang-orang yang kesinggung soal BPJS ini. Iya, betul banget. Nah, biar semua orang tuh tahu gitu antara yang semisal ada yang mampu dan kurang mampu, jadi mereka tuh nggak merasa terbebani gitu oleh ketidakadaannya BPJS ini. Jadi mereka tuh nggak, kalau semisal sakit nggak perlu berpikir aku kalau sakit nanti pikirannya kemana-mana gitu. Iya, benar banget. Tapi kan masalahnya kan emang sebenarnya BPJS tuh untuk mempermudah ya pasien betul gitu banget. kan. Harusnya kan ya. Iya, tapi kalau misalkan dilihat dari kenyataannya gitu kan di lapangan, itu tuh banyak banget pasien yang ditolak. Terus juga banyak pasien juga yang ada bermasalah lah sama administrasi BPJS-nya. Jadi gitu. mereka kebingungan gitu Iya, ya. gitu. Nah, iya, Ma. Terus kalau nggak salah juga ya, aku pernah baca berita kalau nggak salah di Kota Medan, Ma, sekitar tanggal 22 Agustus tahun kemarin, tahun 2025, di sana tuh katanya di Kota Medan, wali kotanya tuh membincangkan gitu ya, Mak, bahwa ada pelayanan gitu di rumah sakit yang pasiennya tuh ditolak menggunakan BPJS. Nah, itu kayaknya aku baca juga deh beritanya. Terus beliau juga kan bilang kayak jangan sampai ini orang sekarat dulu baru dilayanin gitu. Nah, menurut aku juga ya, statement itu tuh kuat banget gitu. Karena mungkin kalau masalah ketidakadilan gitu ya, Mak, pelayanan kesehatan itu kan emang masih nyata dan masih ada kejadiannya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ini tuh bukan cuma soal BPJS-nya aja. Iya, betul banget. Tapi soal cara kita memanusiakan manusia gitu. Jadi mau dia peserta BPJS ataupun bukan gitu ya. Kalau Harusnya misalkan dia udah sekarat banget mah ya kita layanin dulu baru. Jadi nggak boleh pilih-pilih, namanya juga kan keadilan gitu ya. Kita sering belajar gitu bahwa mau yang mampu ataupun yang kurang mampu, apapun itu halangannya, kalau kita sesama manusia ya pasti kita harus melayani. Iya, gitu. betul banget. Nggak boleh pilih-pilih. Iya. Nah ya, Mak, dan yang paling menariknya tuh katanya si pembahasan pelayanan BPJS ini tuh nggak cuma dibahas di daerah doang. Betul banget. Kemarin tuh lewat ada ya di FYP aku. Katanya tanggal 9 Februari 2026 ini, yang baru kemarin ini, pimpinan DPR itu lagi mengadakan rapat sama Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Sosial dan juga Direktur BPJS. Mereka tuh lagi ngebahas tentang yang itu, memperbaiki tata kelola jaminan sosial kesehatan supaya lebih terintegrasi. Wah, berarti artinya masalah BPJS ini tuh emang diakuin ya secara nasional. Terus juga sistem yang ada sekarang tuh masih butuh banyak pembenahan. Jadi perlu diatur ulang lagi gitu. Iya, kalau menurut aku sih ini sistem BPJS tuh harus benar-benar ditegakkan ya. Iya, benar, harus banget. Iya, jadi nggak cuman soal si BPJS-nya aja, tapi soal nyawa juga yang harus diselamatkan gitu. Soalnya meskipun apapun gitu ya, yang terkait soal pelayanan kemanusiaan tuh harus diutamakan. Iya, betul banget. Jadi kayak kelihatan jelas gak sih dari kasus-kasus di daerah sampai ke nasional itu, isu pelayanan BPJS ini tuh masih menjadi PR lah buat kita semua. Nah, iya. Terus yang perlu digarisbawahi ya di sini, sistem BPJS-nya tuh harus dibikin lebih simpel. Jadi orang-orang tuh nggak perlu bingung kayak mulai pembiayaannya dari mana kayak gitu, mah. Terus juga biar nggak nyusahin pasiennya sama tenaga medis. Jadi tenaga medis juga nggak perlu milih-milih nih mana yang harus dilayani lebih utama ataupun dilayani kayak nantian, kan itu nggak boleh ya, Mak. Jadi semuanya harus adil dan harus juga adil. rata ya. Dan masyarakat juga tuh harus tahu haknya gitu. Iya, betul banget. Terus kalau darurat itu tuh wajib dilayani
Yang namanya darurat tuh paling diutamakan gitu. Kan kita tuh berhadapan langsung dengan nyawa ya. Iya, betul banget. Bukan apalagi ya. Ya intinya mah sama nyawa gitu. Iya. Jadi kalau semua pihak yang jalannya bareng, pemerintah gitu ya, rumah sakit, tenaga medis ataupun tenaga kesehatan lainnya, kita tuh harus bisa lebih adil gitu terhadap masyarakat, apalagi masyarakat yang kalangan rendah gitu ya, kalangan menengah juga. Itu kan di kasus-kasus apa ya, kayak di daerah-daerah terpencil tuh kan layanan BPJS itu tuh kan masih susah ya, gitu ya. Mereka juga masih mampu. Bingung nanti, kayak banyak juga di luar sana yang masih belum paham tentang penggunaan BPJS. Iya, betul kayak gitu. banget. Kayak aku mau daftar BPJS nih, ada ya teman aku juga gitu ya, dia mau daftar BPJS tapi dia tuh bingung kayak pelayanannya nanti kayak gimana. Takutnya kalau mereka membuat BPJS gitu malah nanti dinantikan gitu untuk pelayanan kesehatannya. Karena mungkin teman kamu juga kan melihat dari isu-isu yang sekarang lagi booming gitu ya, banget, viral gitu di mana-mana. Karena kan baru kemarin juga kita ngelihat BPJS itu dinonaktifkan ya. Iya, betul banget. Banyak banget ratusan pasien BPJS yang mau cuci darah tuh jadinya nggak jadi. Iya, gitu. itu parah banget sih kalau kata aku mah. Iya. Gak boleh banget, apalagi yang namanya donor darah tuh udah menyangkut kondisi kegawat daruratan yang bener-bener fatal gitu ya. Ya Jadi gimana kalau misalkan si pasien yang kekurangan darah, ya harus diisi lah darahnya lagi gitu. Cuman gara-gara pelayanan BPJS yang mungkin ya Mak, karena aku juga di sini belum tahu, karena kita membahas isu aja yang ada di luar sana, kita yang juga lagi belum tahu booming ini gitu ya. relate atau gimana gitu. Ya mungkin teman-teman semua yang ada di sini bisa mengimbangi gitu ya. Jadi bagaimana sih tentang pelayanan BPJS ini seperti itu. Gak kerasa ya ternyata bincang-bincang kita itu udah berakhir sampai sini. Wow, gak kerasa banget ya. Iya. Perasaan cuma sebentar kita ngobrol ya, gak kerasa banget. Oh my god. Oke, kayaknya mungkin kita cukupkan aja kali ya. Oke, boleh. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi di slide yang berikutnya dengan pembahasan dan topik isu yang lagi booming banget. Iya, oke. Sekarang kita cukupkan. Aku Rahma dan aku Nazla. kita pamit undur diri. Bye bye. Sekian.